Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang angka indeks ya, sesuai di RPS. Angka indeks ya. Jadi setelah ukuran penyusutan, penyebaran, kemudian angka indeks. Kemudian minggu depan itu kalau nggak distribusi probabilitas dan berkala ya, seingat saya. Itu. Jadi angka indeks. Apa sih yang dimaksud angka indeks itu? Jadi angka indeks ini dapat memperlihatkan bagaimana perubahan yang terjadi dari misalnya di tingkat ekonomi, harga-harga, pendapatan, produksi, nilai produksi itu berubah seiring perubahan waktu, teknologi, dan sumber daya manusianya. Nah, jadi biasanya dibandingkan dari pembandingnya dengan tahun dasar. Jadi ada tahun pembanding yang dapat dipilih disesuaikan dari suatu keadaan ekonomi gitu. Jadi ada tahun dasarnya. Nanti untuk penggunaan tahun dasar di angka indeks biasanya perhatikan yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar itu menunjukkan kondisi perekonomian yang paling bagus, yang paling baik, yang stabil. Terus kemudian tahun dasarnya diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang akan dibandingkan. Jadi perbandingannya masih selisihnya itu kurang lebih paling 10 tahun ya untuk perbandingan dari setiap tahun untuk mengubah tahun dasarnya. Nah, di angka indeks ini ya, kalau kalian bisa lihat itu banyak sekali modelnya atau tipenya ya, jenisnya gitu. Jadi angka indeks agregat sederhana, angka indeks relatif sederhana dulu ya. Baru nanti masuk ke harga, kuantitas, nilainya juga. Terus kemudian agregat sederhana itu harga, kuantitas, nilai. Terus kemudian agregat tertimbang, weighted. Itu ada harga tertimbangnya. Terus kemudian rumus-rumus dari Yunani gitu ya. Itu cuma rumus Yunani saja. Terus kemudian macam-macam indeks harga konsumen itu ada di Excel. Nanti saya berikan ke kalian ya. Ini layarnya takut. Tuh, jadi macam-macam indeksnya ada indeks harga konsumen, perdagangan pasar, nilai tukar petani, produktivitas. Jadi semua buku tuh dasarnya sama. Tapi kalau kalian ingin cari referensi yang lebih luas lagi, kalian bisa cari buku statistik lain ya. Tapi semua dasarnya itu sama. Tuh, jadi ya ini contohnya ya ada indeks dari konsumen perdagangan besar, saham, ya nilai tukar komoditas biasanya mikro atau makro ya kalau petani dan seterusnya. Nah, angka indeks relatif sederhana, unweighted index, apa sih ini? Indeks yang dapat memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Jadi kalau kalian di suatu produksi barang dan jasa itu dapat memperhatikan bagian yang sama. Contohnya barang jasa bahan pangan, ya, beras, daging, sayuran, dan seterusnya. Itu sama saja dengan barang lain. Barang lain itu maksudnya yang berwujud. Jadi pakaian, bahan elektronik, dan sebagainya. Nah, ini contohnya saja ya. Benarnya kalau nanti di UAS juga soalnya ya kurang lebih sama seperti ini. Ini menunjukkan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan berdasar pada tahun dasar. Gitu ya, tanpa memperhatikan bobot kepentingan barang dan jasanya. Jadi ini indeks harga relatif yang paling sederhana. Ya, jadi HT itu harga pada tahun T, tahun yang akan diketahui, terus kemudian H0 itu ada harga pada tahun dasar. Kita mencari indeks harganya, ya. Terus kemudian indeks harga relatif sederhana di sini. Kalau kalian lihat, kalian bisa lihat ini tahun berapa. Indeks untuk tahun dasarnya, ya. Indeks tahun dasarnya, perhitungannya belum ya, perhitungannya ini nanti, ini kan sudah yang, nah, perhitungannya jadi ini yang diketahui ya, dari soalnya itu, yang pertama kita cari tahun dasarnya. Tahun dasarnya ini berarti tahun dasarnya tahun 2000. Kenapa? Karena yang dipakai harganya di tahun dasar 2000. Jadi tahun dasar 2000 maka angka indeksnya 100 dan harganya 1014. Jadi setiap harga indeks harganya dibagi pada harga tahun dasar. Ya, jadi dibagi semua 1014 dan seterusnya. Dikalikan 100. Ya. Nah, itu merupakan indeks harga relatif sederhana. Perhitungannya dari setiap tahun. Nah, ini ya. Kalian hitung sendiri. Ini merupakan
indeks harga relatif sederhana dari tahun tersebut dengan tahun dasar tahun 2000. Ya, jadi nanti ini harga apa ya? Harga beras. Harga apa ini? Ya, harga beras ya. Jadi harga beras di tingkat produsen telah naik sekian atau setiap tahunnya sekian. Jadi kalian bisa lihat hasilnya. Ya, kalau kalian hitung semua ini ya, ini. Tuh, untuk mencari harga indeks relatif sederhana. Terus kemudian yang kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana. Sudah ya, paham ya tadi ya? Jadi cuma dihitung indeks kuantitasnya. Nah, ini sama kuantitas pada tahun T, tahun yang ketahui, terus kemudian kuantitas pada tahun dasar. Jadi kita mencari untuk kuantitas relatif sederhana. Ya, indeks kuantitas sederhana itu diberikan bobot pada setiap komoditasnya, komoditas yang masih dianggap punya kepentingan yang sama. Jadi contohnya di sini produksi beras ya, ini produksi beras saja ya, karena kan kalian bahan pokoknya nasi kan Indonesia. Contohnya beras gitu. Nah, ini tahun dasarnya tahun berapa? Tahun dasarnya berarti ini merupakan tahun dasarnya juga memakai tahun dasar yang 2000. Ya, boleh nggak memakai tahun dasar yang 2003 atau 2005 bisa. Ya, tapi yang di sini dipakai tahun 2000. Kebetulan saja ya yang pertama ya. Jadi, tahun dasar 2000 maka indeksnya adalah 100. Jadi dia dibagi dengan eh, tahun dasar yang dipakai kuantitasnya. Ya. 100 ini bukan indeks 100 ini ya, tapi memang dikalikan 100. Tuh ya. Jadi nanti dihitung apakah mengalami penurunan atau kenaikan ya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu kan terlihat ya. Produksi yang lebih turun atau lebih naik tuh tahun berapa gitu. Terus kemudian indeks nilai relatif sederhana. Jadi untuk perkembangan nilai ya harga nilai dikalikan kuantitas dari suatu barang dan jasa suatu periode dengan periode pada tahun dasarnya. Masih sama ya tahun dasar. Jadi volume atau nilai pada periode tahun T, tahun yang akan diketahui, terus kemudian V0 volume nilai pada periode tahun dasar. Kemudian HT juga harga komoditas pada tahun T, kuantitas komoditas pada tahun T, terus kemudian tahun dasar semua. Ya, itu dikalikan. Nah, ini contohnya harga, terus kemudian kuantitas nilai indeks. Jadi ini sudah dikalikan ya antara harga dan kuantitas. Terus kemudian dia memakai tahun dasar 2000 juga ya. Boleh nggak pakai tahun dasar 2001? Jadi nanti dibagi semua 33.360 bisa dengan angka indeksnya 106. Tapi ini 100 ini memang sudah itunya ya dirumuskan ya formulanya. Jadi memang 100 bukan kebetulan angka indeksnya tahun 2100 bukan ya. Jadi 100. Gitu. Jadi ya itu ya. Jadi nilainya dibagikan dengan nilai tahun dasar setelah dikalikan. Masih sama seperti yang tadi. Gitu ya. Untuk dilihat ini penerimaan dari padi dari beras itu meningkat atau menurun ya penerimaannya. Tuh. Jadi kalian lihat sendiri hasilnya. Nah, terus kemudian angka indeks agregat sederhana. Nah, ini juga barang dan jasa yang lebih dari satu. Ya, harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan jadi satu tabel. Hingga mendapatkan angka indeks dari perwakilan agregasi ya yang terdapat pada komoditas tersebut. Jadi misalnya contohnya kelompok agregasi makanan dari beras, jagung, kedelai, ya minuman, tembakau dan seterusnya. Atau misalnya perumahan, ya perumahan itu ada alat bahan perumahan, terus sandang, tekstil dan produk tekstil, aneka barang jasa. Ya, jadi yang masuk itu pada harga kuantitas nilai sederhana tanpa pembobotan. Jadi tidak ada pembobotan belum masuk pada weighted average. Jadi masih angka indeks harga agregat sederhana. Ya, jadi kalau di sini itu menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya.
Ya, jadi kalau kalian lihat itu jumlah harga kelompok pada jasa periode T, terus kemudian jasa harga kelompok barang dan jasa pada periode dasar. Nah, ini contohnya barang dan jasa yang lebih dari satu. Jadi kan tadi cuman satu barang ya, satu komoditas. Kalau sekarang itu dari beberapa komoditas. Nah, ini kan contohkan dari tahun 97 sampai tahun 2000. Berarti kalau kalian lihat indeksnya yang ditanyakan tahun 97 dan tahun 98, sedangkan tahun dasarnya ini pada tahun 1999 ya. Jadi semua dijumlahkan, terus kemudian dibagi pada indeks yang akan diketahui. Jadi dibagi pada T-nya, tahun T-nya, kan tahun 0. Tahun 0 itu tahun dasar. Nah, tahun dasarnya tahun 99. Jadi indeks 97 itu 0,79 sekian ya. Jadi 80. Jadi langkah pertamanya dijumlahkan ya H0-nya. Terus kemudian indeksnya yang akan diketahui akan menjadi pembilang dan penyebutnya itu dari contoh eh, H0-nya dari langkah pertama. Itu tahun dasarnya ya. Masih sama ya gitu. Jadi nanti kalian lihat mendapat kenaikan berapa dari tahun sekian ke sekian gitu, ada kenaikan tahun berapa ya, atau tidak ada kenaikan harga sama sekali. Nah, terus kemudian angka indeks kuantitas agregat sederhana juga masih sama ya. Sigma kuantitas kelompok barang dan jasa periode T yang akan diketahui, terus kemudian jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode dasar. Nah, ini juga masih sama. Indeks tahun 2001. Berarti kalau kalian lihat 78,5 itu indeks dari tahun dasar. Berarti ini tahun dasarnya tahun 2004. Ya. Jadi indeks 2001 yang ditanya itu berarti 72,4 dibagi 78,5 dikalikan 100. Begitu seterusnya. Ya, kan pasti bisa semua ini. Kemudian nilai agregat relatif sederhana. Jadi ini juga masih sama ya. Jadi volume nilai pada periode tahun T, terus harga komoditas pada periode tahun T, terus kuantitasnya juga pada tahun T. Nah, ini contohnya 2009. Contohnya ya, nilai beras. Jadi nilai beras ini berapa? Kuantitasnya dikalikan ya. Berasnya berapa? 6540 dengan 38,64. Berarti 252, 701, 307. Nah, dan seterusnya sampai kentang ya, sampai kentang. Nah, ini jumlahnya gimana? Berarti jumlah HTKT dibagi H0 K0. Ya, jadi di K125 itu 125 dan seterusnya. Itu ini dihitung dapat diartikan bahwa selama tahun sekian sampai sekian nilai agregatnya meningkat atau menurun. Ya, apakah yang mempengaruhi dari indeks nilai agregat? Apakah harga kuantitas komoditas yang mana yang dapat diukur sebagai patokan? Jadi misalnya komoditas mana yang terlihat kenaikan keturunan atau apa yang tidak meningkat sama sekali, yang nilainya tetap tuh yang mana gitu ya. Jadi bisa diketahui nanti. Gitu ya. Oh, kemarin nyatetnya tuh kakak kelas kalian dari sini, gitu. Iya, jadi nyatetnya dari PPT. Kalau dari Excel itu yang tambahan, yang indeks harga konsumen dan seterusnya itu, ya. Nah, ini kemudian angka indeks tertimbang, berbeda dengan indeks sederhana. Jadi dapat memberikan nilai weighted, nilai bobot yang berbeda terhadap setiap komponen atau komoditas, ya. Jadi setiap barang dan jasa itu mempunyai tingkat utilitas. Utilitas itu manfaat dan kepentingan yang berbeda. Jadi misalnya beras itu akan de, apa ya akan lebih penting daripada sayuran misalnya atau jenis barang lainnya. Nah, jadi indeks agregat ini banyak jenis komoditas sama, tetapi mempunyai kepentingan yang berbeda, mempunyai bobot yang berbeda, manfaat yang berbeda, gitu ya. Jadi tidak relatif pada suatu semua barang dan jasa yang sifatnya tunggal. Jadi nggak relatif, jadi nilainya tertimbang, ya. Nah, di sini
Indeks harga di sini indeks harga tertimbang tuh ada rumusnya loh. Ya, iya. Indeks harga tertimbang ini ada rumusnya ya. Cuman nggak saya tulis langsung formula. Mungkin eh apa ke save as ya. Save as ini. Jadi indeks harga agregat tertimbang itu rumusnya IHT sama dengan harga agregat pada tahun T ya sigma PT dikali W weighted-nya terus kemudian dibagi dengan sigma P0 dikali weighted-nya dikali 100. Weighted itu sama kalian biasa cari ya. Jadi dari hasil rata-rata dari keseluruhan jumlah seperti kalian hitung tertimbang biasanya weighted. Ya kalian pernah kan hitung itu? Nah, itu ya rumusnya. Jadi kalau tanyakan indeks tertimbang. Nah, kalau di sini sudah masuk contoh, mungkin ke save as ya. Jadi masuk contohnya rumus less payers, less payers, less payers, less payers ya. Terus saya nggak kenal ya ini ya. Metode pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang pada periode dasarnya. Ini sama ya, indeks less payers sama dengan sigma harga pada tahun T dikali kuantitas pada tahun dasar sebagai weighted-nya, weighted average-nya, terus kemudian harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas weighted-nya. Nah, ini contohnya ya. Sama ya? Kok sama? Terus kemudian ini contohnya ya. Kalau di buku itu juga sama sih. Kalian bisa lihat buku yang saya pakai ya. Itu sama. Dan buku-buku lain tuh juga sama. Mau bukunya Bu Endah itu juga sama ya. Buku Bu Endah beliau punya buku statistik sendiri itu juga sama. Buku referensi Erlangga juga sama. Ya. Jadi ini masih sama seperti yang tadi ya. Jadi H0, K0 dicari terus kemudian dikalikan dari masing-masing eh variabelnya ini. Jadi kan ada variabelnya dikalikan terus dibagi dengan eh H0 K0. Jadi berapa? 2, 4, 4 ya. Dengan rumus less payers ya. Jadi menunjukkan harga pangan nilai indeks ini menunjukkan harga pangan dari tahun sekian dengan tahun sekian meningkat berapa persen. Ini ya. Kemudian formula pas C. Pas ya itu ya konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai weighted-nya. Jadi ini nilainya di sigma H0 dikali kuantitas T-nya. Ya, masih sama seperti yang tadi variabelnya, tapi dikalikan dengan kuantitas T-nya. Jadi kuantitas tahunnya. Jadi dikalikan jumlah semua berapa, jadi nilai indeks pas C, PAS, PAS ya, PAS mungkin ya. Ini berapa harga pangannya telah meningkat dari tahun berapa ke tahun berapa. Gitu ya. Kemudian formula Fisher. Fisher, jadi dia formula less payers, payers dan PAS ya. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Jadi maupun less payers dan PAS. Ya. Jadi dikalikan terus kemudian di akar. Di apa? Di akar ya dari perkaliannya. Jadi 244 dikali 245. 244,45. Ya. Terus kemudian formula Drobis. Drobis. Ya. Jadi nilai indeks less payers dan indeks PAS berbeda dengan indeks Fisher. Jadi ini nilai rata-rata dari ketua indeks ya dibagi 2. Sebenarnya ini cuma rumus ya. Kan nggak usah terlalu belajar sih. Sebenarnya angka indeks tuh nggak masuk ke statistik sih, maksudnya biasanya dilewatkan. Cuman karena beliau ingin masukkan angka indeks, jadi ya harus dipelajari gitu, sama semua ya. Ya pasti kalian bisa semua gitu.
Kemudian formula Marshall-Edgeworth relatif dengan berbeda konsep plus Bayes dan Paas ya. Jadi bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Nah, pembuatan ini diharapkan lebih baik dari formula yang sebelumnya. Ini sih sama ya. Sigma H pada tahun T, terus K0 ditambah KT-nya dikali 100, kemudian dibagi dengan H0-nya. Nah, sama ini dimasukkan semua nilainya, terus dijumlahkan semua karena komoditasnya lebih dari satu, terus kemudian dikali 100, hasilnya 24,15. Masih sama ya, indeks Marshall Edgeworth. Kemudian ada lagi formula Walsh, jadi pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasarnya. Ya, jadi rumusnya masih sama, cuman di sini dia diakarkan dari K0 dan KT-nya. Setelah diakarkan, dia dibagi dengan H0-nya. Nah, ini tadi semua sudah dikalikan, dijumlahkan, kemudian ini diakarkan, baru dikalikan. Jadi nilainya 164 sekian 244,2 ya. Jadi menunjukkan pada tahun sekian sampai tahun sekian tuh harga telah meningkat sebesar berapa persen dari penggunaan formula Walsh. Bukan es krim ya, kalian bayangkan es krim. Tuh, jadi ini sudah selesai sih. Ya, kemudian macam angka indeks. Ya, di sini saya contohkan, tapi ini enggak terlalu ini. Saya contohkan kalian ini aja. Ini biasanya saya suruh catat ya kakak kelas kalian. Tapi indeks harga konsumen dan seterusnya, inflasi ini ya, ini cuman seperti tambahan aja untuk mencari indeks harga konsumen dari rumus inflasi, pendapatan real, terus kemudian daya beli, terus kemudian perdagangan besar, ya tambang, impor, ekspor, indeks nilai tukar petani. Kalau kalian belajar mikro makro, biasanya ini ekonomi pembangunan ya, yang mempelajari tentang mikro dan makro. Saya nggak tahu di semester 1 apakah ada mikro makro ya. Saya nggak tahu mata kuliah kalian apa saja. Nah, terus kemudian produktivitas. Nah, ini juga semua sektor perekonomian gitu. Ya, ini sih. Cuman tambahan aja ini ya. Jadi gitu ya. Ini sudah selesai. Kemudian minggu depan itu kalau nggak deret berkala ya distribusi probabilitas. Kita nggak perlu kelas ya benarnya ya. Ya cuman seperti ini. Nanti kalau kan request kelas setelah kuis nggak apa-apa. Tapi kalau untuk seperti ini kayak sepertinya nggak perlu online. Jadi kalau kemarin kalian minta online itu ya nggak apa-apa gitu saya online sebenarnya. Saya juga ada waktu ya saya juga piket tuh biasanya kalau nggak Senin ya Kamis gitu. Kalau hari lainnya biasanya yang lainnya. Gitu, saya nggak apa-apa kalau kelas. Cuman kan kalian juga mengerjakan soal gitu. Baik kalian ngerjakan soal daripada kelas. Karena kan kalian juga sudah tahu kan, sudah saya jelaskan gitu. Lebih baik kalian ngerjakan soal daripada kelas dengan saya gitu. Karena kan sudah saya jelaskan juga gitu. Bukan berarti saya nggak mau kelas sama kalian ya. Sebenarnya ada kelas maupun nggak ada kelas atau saya upload video itu sebenarnya sama aja ya. Meeting atau saya upload video itu sama saja. Ya, cuman karena sistemnya saya menjelaskan, jadi ya saya record video harus upload. Kecuali kalian yang presentasi. Kalau presentasi saya pasti langsung Gmeet ya. Saya pasti Gmeet sama murid-murid kalau kalian yang presentasi. Tapi kalau saya menjelaskan ya mungkin bisa dibantu seperti ini karena statistik ya. Gitu. Jadi nanti pasti saya bantu dan nanti pasti kita Gmeet lagi gitu ya. Nanti setelah kuis atau pertemuan ke-6 ya, jangan kuis lah, kuis itu pertemuan ke-7 ya. Kuis pertemuan ke-7 itu berarti mungkin pertemuan ke-5, 6, 7 ya. Ini masih pertemuan keberapa, saya nggak tahu pertemuan keberapa ya. Pokoknya saya absen aja, absenin kalian. Itu terus nanti absennya kalian udah bagus, absennya udah baik, karena absen juga diperhitungkan. Ya, absennya sudah baik, udah 100%, nanti nilainya baik, UAS baik gitu, jadi nilainya bagus ya. Ya, kalian harus kerjakan soal, kalian harus latihan terus gitu. Ya,
Itu seperti itu. Kecuali kalian yang presentasi pasti saya Jimit gitu ya. Jadi Jimit ataupun saya record video tuh semua sama aja ya. Nah, untuk ini kan kalian nyatet ya, karena catatannya Excel biasanya saya suruh catat langsung dari sini. Atau mungkin kalian bisa nyatet ya, waktu saya jelaskan, kalian kan sudah bisa nyatet ya. Apakah nyatet dari sini? Atau kalian lihat di referensi lain atau buku Erlangga itu sama aja. Ya, itu. Jadi, kalau nggak ada yang tanyakan, setelah ini saya akhiri. Nanti pasti kita jimit gitu ya. Cuman kalau untuk ini kan belum butuh jimit gitu. Jadi record video, kalaupun kalian minta jimit ya pasti saya jimit gitu. Saya nggak masalah jimit atau nggak jimit atau record video saya nggak masalah ya. Semua sama. Kita ketemu langsung juga nggak apa-apa, tapi berhubung pandemi jadi kita nggak bisa bertemu langsung ya. Terus kemudian jimit saya juga nggak apa-apa gitu. Jadi semua sama aja. Ya, yang penting kalian tuh ngerjakan soal, memahami statistik itu ya, materi setiap RPS-nya gitu. Jadi ya kan harus pintar mengerjakan soal gitu. Harus latihan terus ya dari statistik itu. Nih ya, jadi kalau nggak ada yang tanyakan ya, ini kan cuma agregat, terus kemudian ini sudah. Catatannya dari sini ya, mungkin kalian bisa capture atau gimana gitu ya. Catatannya dari sini, kalian pasti bisa semua. Kemarin nggak kelas ya kalian nyatat dari sini. Ingat saya loh ya, iya nyatat dari sini. Terus kan sistemnya sama semua kan dari yang tahun kemarin itu sama semua dan materi RPS-nya kurang lebih juga sama gitu ya. Jadi kalau kalian nggak ada yang tanyakan, soal ini saya akhiri ya. Nanti untuk tugas soal juga pasti saya upload, RMK juga tadi ada yang tanya, pasti saya upload juga. Saya juga belum sempat upload ya karena kemarin juga mengerjakan kerjaan juga banyak gitu, akreditasi. Itu ya. Jadi ini udah saya upload. Nanti setelah ini saya upload semua. Saya sesuaikan template-nya, kalian kumpulkan di situ. Ini nggak ada pertanyaan ya. Kalian pasti sudah bisa semua. Udah kalau nggak ditanyakan, nanti kalian bisa lanjut di UAG. Jadi semua sama. Kita mau Jimit, mau record video, kerjakan soal itu sama semua ya. Jadi cuman sarananya nanti pasti nanti kita Jimit lagi gitu ya. Pertemuan kelima, 6, atau 7 ya seperti biasanya. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa tanya di WAG. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.